Kami puji, kami agung-agungkan Tuhan. Bahwasanya tidak ada pribadi lain yang layak menerima segala penghormatan, segala kemasyuran dan kemuliaan. Pagi hari ini dengan cinta kami Tuhan, kami memberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dikala yang layak menerimanya. Roh Kudus, kami sudah dibasuh oleh darah Yesus. Kami dilayakkan untuk menerima isi hati Tuhan. Yes. Dan nanti menerima kembali sakramen perjamuan kudus. Terima kasih dalam nama Yesus. Pakai hamba-hambamu. Terima pujian penyembahan kami. Sekarang kami akan terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tentunya tidak lupa Happy New Year. Puji Tuhan. Yang belum sempat memberikan selamat tahun baru boleh beri salam kanan kiri. Dan bilang selamat tahun baru. Bersama Tuhan kita akan melihat banyak hal-hal yang baru dan spektakuler di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tahun ini kita akan belajar tema yang baru. Tentunya tema ini tetap ada kaitannya erat dengan tema-tema tahun sebelumnya, ya. The years of God's protection. Kita mengimani dan kita percaya di sepanjang tahun ini Tuhan akan melindungi dan menyatakan perlindungannya bagi setiap Bapak Ibu dan saya. Buat kita semuanya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang tetap setia, tetap rindu, lapar, haus akan kebenaran Allah. Saya akan sampaikan apa yang Roh Kudus berikan di hati saya tentang tahun perlindungan Tuhan. Bukan berarti tahun-tahun sebelumnya Tuhan tidak melindungi kita. Bukan Bapak Ibu. Juga sering saya sampaikan bukan berarti tahun-tahun berikutnya Tuhan tidak melindungi kita. Tetapi tema ini akan menjadi panduan atau arahan. Kita akan mempelajari tentang segala hal. Bagaimana Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Dan Allah yang akan menggenapi setiap apa yang sudah dijanjikannya. Untuk tema ini saya mengajak kita pagi hari ini melihat lebih dahulu di dalam kitab Keluaran pasal 1 ayat 6 sampai 10. Saya percaya Bapak Ibu kalau ditanya inginnya hidup susah atau hidup yang senang. Pasti semua pilih hidup yang senang. Pilih hidup berduka cita atau bersuka cita. Saya percaya pasti pilihannya hidup yang bersuka cita. Bukan berduka cita. Nah, umat Israel, umat Allah yang tadinya tidak mengalami penderitaan, tidak mengalami kesulitan, mengalami kelimpahan, tiba-tiba harus berhadapan dengan hal-hal yang menyulitkan dan menyedihkan. Kita lihat Keluaran 1 Bapak Ibu ayat 6 sampai 10 yang berbunyi demikian. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita.
Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Jumlah umat Allah menjadi bertambah banyak. Saya senang ini istilah yang dipakai, tidak hanya bertambah banyak, tetapi dengan dahsyat berlipat ganda. Sehingga negeri itu dipenuhi oleh mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa umat Allah menjadi berlipat ganda? Itu tidak lepas dari janji Allah kepada Abraham. Tidak lepas dari janji Allah kepada Ishak. Tidak lepas dari janji Allah terhadap Yakub. Bahwa memang Allah berjanji, umat Allah akan mengalami providensia Allah. Mengalami pemeliharaan Allah. Mengalami berkat-berkat Allah. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus percaya setiap tahun di mana kita melangkah, di sana selalu ada Tuhan, Immanuel di dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan dalam ayat-ayat ini, siapa yang akhirnya menjadi ketakutan? Umat Allah atau bukan umat Allah? Bukan umat Allah. Umat Allah tidak perlu takut. Umat Allah tidak perlu khawatir. Karena setiap waktu, setiap saat kita milik Tuhan, kita akan mengalami pimpinan, penyertaan, pertolongan Tuhan. Saudara lihat kenapa dinasti baru di Mesir ini. Ayat yang ke-8. Raja yang baru, dinasti baru ini lalu berpikir bahwa Israel yang begitu banyak, bahkan lebih besar jumlahnya, itu nanti suatu hari akan jadi bumerang bagi mereka. Ini berarti apa? Orang-orang Mesir ketakutan. Hidupnya selalu diwarnai kekhawatiran. Tapi umat Allah harusnya tidak perlu khawatir. Seperti ayat-ayat yang kita baca tadi. Dan lihat Bapak Ibu, kalau umat Allah bergantung kepada Allah, kebijaksanaannya, hikmatnya didapat dari pimpinan Roh Kudus. Tapi lihat ayat yang ke-10. Dinasti baru di Mesir, Fir'aun yang baru berkata apa? Mari kita bertindak dengan bijaksana. Saudara, dunia ini juga ingin menyikapi hidup dengan hikmat, dengan bijaksana. Tapi lihat bijaksananya Fir'aun. Bukan bijaksana dalam pimpinan Tuhan. Tapi umat Allah harus hidup bijaksana, bukan versi dunia. Tapi versi Alkitab. Kalau hidup bijaksana versi Alkitab itu selalu intinya jangan takut. Serahkan khawatirmu. Serahkan ketakutanmu. Andalkan Tuhan. Tapi Fir'aun bijaksana yang dia dapat itu harus menuntun dan memimpin bagaimana caranya menciptakan penderitaan untuk bangsa Israel. Saudara, dengan latar belakang ini akhirnya umat Allah mengalami 3 penderitaan yang sangat berat. Coba lihat ayat 11 sampai 14. Tadi kan kita baca sampai ayat 10 ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat ayat 11 sampai ayat 14. Ini penderitaan yang pertama yang dialami oleh umat Allah. Jadi kalau Bapak Ibu adalah umat Allah, hidup Bapak Ibu sudah baik-baik, iblis itu gak suka. Iblis itu gak senang Bapak Ibu. Kita lihat ayatnya yang ke-11. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka. Untuk apa? Menindas mereka.
dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, ternyata makin bertambah banyak dan berkembang mereka ini. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Semakin takut, semakin bingung. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Yaitu mengerjakan tanah liat, mengerjakan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Saudara, pada bagian ayat ini umat Israel dibuat menderita karena mereka menindas bangsa Israel. Mereka memaksa supaya umat Israel kerja dengan keras. Bapak Ibu, kalau ingat istilah kerja rodi, ya, waktu sekolah dulu, itu sudah membuat pikiran kita berpikir dan tertuju, berarti ada sesuatu yang tidak nyaman. Ada hal-hal yang berat yang harus dikerjakan. Apalagi sekarang ditindas dan dipaksa untuk kerja lebih keras lagi. Saudara, hal yang seperti ini juga terjadi pada waktu gereja mula-mula berdiri. Apa yang dialami oleh gereja mula-mula? Apa yang dialami oleh umat Tuhan pada masa itu? Mereka juga ditindas. Bukan oleh orang-orang Yahudi, tapi juga oleh orang-orang Romawi. Itu dialami oleh gereja Tuhan. Hari ini sudah bukan rahasia lagi. Gereja mau berdiri itu pasti jauh lebih sulit daripada tempat-tempat lain yang didirikan. Bahkan mohon maaf, mungkin naik klub aja lebih mudah berdiri. Diskotik lebih mudah dibangun daripada gereja itu dibangun di suatu tempat. Saudara, rasanya hidup sebagai umat Allah gak pernah lepas dari sebuah tekanan, dari sebuah tindasan, dari sebuah hal, dari banyak hal yang membuat kita jadi gak nyaman. Saya sering mendengar anak-anak Tuhan yang bekerja di perusahaan-perusahaan. Kalau mereka boleh membandingkan, mereka akan berkata itu yang lain-lain itu Pak. Kerjanya nggak becus, kerjanya nggak bener. Saya ini Pak yang sudah bekerja seperti untuk, kepada dan bagi Tuhan, itu malah tambah dibleki Pak. Ada orang Jerman di sini, dibleki tahu ya Bapak Ibu. Tambah dibleki lagi, tambah diberi banyak. Karena dianggap kamu ini mampu. Kamu ini jadi contoh, kamu jadi berkat ya. Jadi kamu harus terima gaji sekecil-kecilnya. Tapi kerja yang semaksimal-maksimalnya. Kasih contoh sama yang lain. Itu penderitaan gak Bapak Ibu? Banyak loh yang datang, Pak kok kayak gitu ya Pak bos saya. Doakan, serahkan Tuhan. Karena hati raja di tangan Tuhan. Saudara, ini dialami. Ini terjadi. Mereka ditindas tanpa alasan. Dan itu bukan hal aneh Bapak Ibu. Bukan hal aneh. Justru saudara-saudara yang kelihatan berprestasi, kelihatan cemerlang kayak bintang di langit, itu malah diberi banyak kesempatan untuk lebih berkembang, lebih bertumbuh. Tapi di satu sisi tergantung bagaimana saudara meresponi itu. Bagaimana saudara menyikapi itu. Coba saudara bandingkan ayat yang ke-10 ini. Ayat yang ke-10 ya, kita lihat ya. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Saudara, memangnya Tuhan memerintahkan orang Israel itu untuk tinggal di Mesir atau pergi ke Kanaan? Hah?
pergi ke Kanaan. Jadi waktu mereka ada dalam zona nyaman, jumlah mereka semakin banyak, Tuhan itu izinkan penderitaan ini supaya mereka ingat, jangan kamu nyaman di situ. Karena tujuan hidupmu bukan Mesir, tapi negeri perjanjian. Saudara, berapa banyak kita ini yang merasa nyaman dengan sebuah rutinitas, dengan sebuah kebiasaan, dengan sesuatu yang kelihatannya itu membuat kita enak. Tuhan bilang, nak ingat, kamu gak cuma di sini. Aku akan promosikan di perusahaan lain, di tempat yang lain. Tapi selama kamu di situ, kerjalah mati-matian. Kerjalah yang sungguh-sungguh. Supaya ketika nanti dipromosikan, ada di tempat yang lebih, dan lebih. Tuhan tetap dipermuliakan. Amin. Tergantung bagaimana cara saudara bersikap. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sampai hari ini mungkin sebagai umat Tuhan kita merasa kita ini selalu diperlakukan tidak adil. Itu bukan sesuatu yang aneh. Gak apa-apa Bapak Ibu, silakan. Karena memang dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini bukan tujuan kita. Seperti Israel umat Allah diingatkan Tuhan lewat penderitaan. Sadar ya. Supaya Mesir bukan menjadi tujuan hidupmu, tapi tujuanmu adalah negeri perjanjian. Saudara, artinya apa? Kalau saudara cuma menghimpun uang, menghimpun kekayaan hanya di dunia, tidak pernah berinvestasi untuk kerajaan Allah, suatu hari saudara akan nyesel. Suatu hari saudara akan kecewa. Suatu hari saudara akan merasa kok belum punya kontribusi apa-apa ya untuk kerajaan Allah. Nanti Bapak Ibu kita akan pelajari lebih jauh tentang hal itu. Kita lihat sekarang. Setelah umat Allah diperlakukan seperti ini, kok tetap setia kepada Tuhan, tetap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Setan gak seneng Bapak Ibu. Akhirnya mereka menciptakan trik-trik yang baru. Cara-cara yang jitu untuk menjatuhkan dan untuk membuat umat Allah hidup lebih menderita. Apa yang akhirnya dilakukan? Kita lihat ayat berikutnya, ayat 15 sampai 16. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Saudara, terjadi kelahiran ini sangat banyak. Saya yakin dua bidan yang disebut ini hanya mewakili nama bidan-bidan yang lain, ya. Saya percaya pasti banyak bidannya. Tapi saudara lihat, ketika Fir'aun memerintahkan para bidan untuk membunuh bayi-bayi yang laki-laki saja. Ini menjelaskan kepada kita, laki-laki itu diidentikan dengan siap berperang setelah dia dewasa. Sedangkan wanita itu lebih dipersiapkan untuk menjadi budak. Budak dalam banyak hal. Karena itu Bapak Ibu, ayat ini juga mengindikasikan kepada kita, putra-putri Allah, ya, umat Allah yang hadir saat ini, Bapak Ibu, saudara atau saudari, pria dan wanita. Kalau saudara ini adalah alat Tuhan yang berperang untuk Allah, untuk gereja, untuk kerajaan Allah. Dan saudara memerangi setan, setan gak suka. Ya, setan akan bertindak bagaimana caranya supaya Bapak Ibu dan saya kalau bisa mati saja. Artinya tidak produktif, artinya tidak pelayanan. Dia akan hancurkan kita lewat celah-celah di mana kita gak siap. Lewat celah-celah pintu, jendela di mana kita nggak ngerti. Setan akan menyerang
orang-orang percaya supaya tidak bisa lagi untuk berperang. Setan akan buat supaya saudara tidak mau dan tidak suka berperang. Saudara, begitu lahir dari kelompok umat Allah, itu sudah jadi target incaran setan. Lihat ayat ini. Begitu saudara deklarasikan, saya ini dari keluarga anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Saya mau setia. Saya mau hidup untuk Tuhan. Setan tidak akan tinggal diam. Karena saudara dan saya bagaikan ancaman besar buat dia. Amin Bapak Ibu. Karena itu jaga hidupmu sedemikian rupa. Supaya saudara bukan menjadi teman setan. Tapi teman Tuhan. Karena saudara siap dalam hidup ini selalu ada di garis depan. Melayani Tuhan dan berperang bagi kerajaan Tuhan. Kita lihat penderitaan yang lain daripada umat Allah ini. Tapi sebelum kita sampai pada penderitaan yang ketiga. Coba Bapak Ibu lihat dari penderitaan yang pertama sampai yang kedua. Apakah Allah akan berdiam diri? Lalu berkata, ya sudahlah nak, ini kan saya izinkan. Lalu Allah tidak peduli dengan saudara? Tidak Bapak Ibu. Allah punya caranya sendiri untuk menolong umatnya. Allah punya caranya sendiri untuk menyembuhkan saudara. Allah punya caranya sendiri untuk memelihara hidupmu. Allah punya caranya sendiri untuk melindungi saudara. Bagaimana cara Allah melindungi saudara? Mari kita lihat. Mari kita lihat Bapak Ibu. Ayat 17 sampai 21. Bagaimana cara Allah melindungi umatnya. Ayat 17 sampai 21. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian? Membiarkan hidup bayi-bayi itu. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Saudara, percayalah. Di balik penderitaan, di balik kesulitanmu, apa saja yang kau alami, Allah akan menyatakan perlindungannya dengan cara, dengan versi. Jangan pernah saudara mengukur kedahsyatan Tuhan. Dia Allah yang tidak terselami oleh semua pengertian dan kemampuan kita. Coba saudara bandingkan Amsal 21 ayat 1. Bidan-bidan ini bukan orang Israel. Bidan-bidan ini mungkin gak pernah belajar Taurat. Ya. Tapi percayalah Bapak Ibu. Tuhan punya banyak cara untuk menolong umatnya. Ternyata apa? Tuhan pegang hati bidan-bidan ini. Tuhan jamah hatinya. Untuk memiliki apa? Rasa takut akan Allah. Saudara lihat, hati raja seperti batang air. Di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Kalau Tuhan bisa menjamah hati para bidan. Tuhan juga menjamah hati bos saudara. Gampang. Tidak ada yang sulit buat Tuhan. Tuhan bisa menjamah hati pemimpin bangsa kita. Tuhan bisa menjamah hati istri atau suami kita. Tuhan bisa menjamah hati anak-anak kita. Tuhan bisa menjamah hati tetangga kita.
Tuhan bisa menjamah hati orang yang kita doakan, yang kita serahkan Tuhan. Bapak Ibu, lalu yang jadi pertanyaan, akhirnya dengan jamahan Tuhan, bidan-bidan ini takut akan Tuhan. Tapi apa berarti karena takut akan Allah, lalu tidak takut sama Fir'aun, sama Raja Mesir? Takut. Tapi rasa takut kepada Allah jauh lebih besar. Dan itu mengalahkan takutnya kepada Fir'aun, kepada Raja Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kasus ini kita lihat bagaimana akhirnya dua bidan yang disebut namanya Sifra dan Puah. Dia berkata, orang Israel ini diberkati Tuhan, Tuanku. Sehingga mereka itu bisa lahir alami. Dan pada waktu lahir alami, belum sampai ke kami. Babynya sehat, babynya kuat, rahimnya kuat. Jadi tugas kami gak berguna lagi. Mereka sudah terima itu babynya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, coba buka Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Seringkali kita ini berpikir, seringkali kita merasa, seringkali kita ingin melakukan ini, bertindak ini, berbuat itu. Tapi ingat Bapak Ibu, rancanganmu bukan rancangan Tuhan. Jalanmu bukan jalannya Tuhan. Jangan sok pinter. Tapi rancangan Tuhan harus jadi rancangan kita. Jalan Tuhan harus jadi jalan kita. Amin. Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, tadi saya tanya, kalau boleh pilih, ada yang mau pilih sakit? Coba angkat tangan. Ada? Gak ada. Ada yang mau pilih hidupnya susah? Gak ada. Ada yang mau pilih sepanjang hidup kerja terus. Kerja keras terus. Gak ada. Ya? Gak ada. Tapi di balik segala sesuatu, Tuhan punya tujuannya. Supaya engkau mengingat Tuhan. Supaya engkau mengasihi Tuhan. Supaya engkau pegang janji Tuhan. Dan supaya engkau belajar rancangan agungnya dalam hidupmu. Belajar jalannya yang benar. Jalannya yang lurus. Jalan yang spektakuler dalam hidupmu. Saudara, lihat. Ini bedanya hukum karma dengan hukum tabur tuah. Kalau hukum karma itu yang diterima harus setimpal dengan yang dilakukan. Harus sama persis. Itu masuk hukum karma. Tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan istilah hukum karma. Yang ada hukum tabur menuai. Kalau hukum tabur menuai yang diterima bisa sama tapi bisa beda. Bedanya apa? Terserah Tuhan. Kalau bisa sama juga terserah Tuhan. Lihat ya. Ayat 20 sampai 21. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Lihat. Barang siapa berbuat baik, Allah akan berbuat baik. Bidan-bidan ini berbuat baik kepada siapa? Umat Allah. Allah juga berbuat baik kepada bidan-bidan ini.
Bidan-bidan ini menyelamatkan bayi-bayi itu. Lalu apa berarti dia dapat bayi? Tuhan memberkati perjodohan mereka. Ya, mereka bisa berumah tangga. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, sudah berbuat baik dan benar, maka ia membuat mereka berumah tangga. Ini pergumulan hidup mereka. Mereka sudah mikir, umurku sekian, kapan jodohku sampai? Tuhan jawab, Tuhan kasih. Saya lihat banyak loh umat Tuhan itu yang punya hati, punya beban untuk umat Tuhan yang lain. Diem-diem Pak, saya ingin memberi gereja. Itu berarti umat Tuhan. Apa yang Bapak dan Ibu mau kasih? Saya mau kasih Indomie. Loh, semua dapat. Semua dapat. Itu baik enggak? Tuhan kira-kira tutup mata enggak? Apa berarti Bapak Ibu yang tadi ngomong ke saya, besoknya juga dapat Indomie? Hah? Tuhan bisa memberkati dalam cara yang berbeda Bapak Ibu. Bapak Ibu bayangkan kalau Pak Samuel setiap minggu kasih kita keropok. Dan Pak Samuel cuma dapat keropok, tambah banyak Pak keropoknya. Mau dibagi kemana lagi? Tuhan akan kasih sesuai versinya Tuhan. Itu hukum tabur dan menuai. Kalau hukum karma itu dapatnya harus persis sama. Itu salah satu indikasi arti dalam hukum karma. Kalau membunuh pasti juga dibunuh. Saudara, berapa banyak itu umat Tuhan yang berkata, Pak, saya pingin Pak, saya pingin ngasih handuk. Pak, saya pingin Pak, saya kasih kursi untuk jemaat. Pak, saya pingin Pak, saya kasih dompet untuk jemaat. Walaupun gak ada isinya, tapi dompetnya dulu Pak. Kok Bapak Ibu tertawa ya? Kasih dompet kan gak apa-apa. Isinya nanti malaikat yang kasih. Kalau kerja keras. Saya kasih dompetnya saja dulu Pak. Uangnya cari sendiri kerja. Nah Bapak Ibu, itu perbuatan baik. Akan menggerakkan Allah juga berbuat baik. Amin. Ini. Karena itu jangan berhenti untuk berbuat baik kepada umat Allah. Kenapa? Ada upah. Upahnya apa? Terserah. Terserah pada sang pemberi upah. Ya. Ada yang berdoa, saya ingin memberi umatmu Tuhan uang. Tapi Tuhan tolong juga beri saya uang ya. Gak apa-apa, boleh. Tuhan juga gak akan bilang gini, kok enak ngasih uang minta uang. Enggak, tak kasih aja, bukan uang. Nanti tak kasih kain. Ya terserah Tuhan. Tapi Bapak Ibu berdoa, boleh, gak salah. Kesimpulannya akan selalu ada pertolongan dari Tuhan. Ada perlindungan Tuhan untuk umatnya. Berhenti penderitaannya? Enggak. Saudara lihat ya. Penderitaan ini grafiknya enggak tambah turun loh. Tambah naik. Saudara tahu semakin saudara sungguh-sungguh sama Tuhan. Setan seneng atau enggak? Tambah enggak suka. Akan diciptakan, akan dibuat, akan diberlakukan sesuatu yang lebih jahat. Lebih sadis, lebih ngeri. Supaya apa? Saudara betul-betul hancur, cur. Itu kan? Hancur sampai Bapak Ibu ini contoh umat yang taat ya. Gembalanya ngomong kayak begitu ya diikuti seperti itu. Karena disuruh itu taat. Hancur sampai lebur. Itu tujuan setan. Kalau saudara nggak sampai tergeletak, setan itu nggak seneng Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan apa? Jangan sampai tergeletak.
geletak. Tuhan akan tadi loh, melintasi api kok bisa aman. Melintasi air kok bisa aman. Kita lihat sekarang penderitaan yang ketiga. Tidak kalah hebatnya Bapak Ibu. Lebih dahsyat. Lebih lagi. Ya. Ayat 22. Wah ini setan ini cara kerjanya memang seperti ini. Kalau nggak sampai saudara putus asa, hilang pengharapan, dia nggak suka. Tapi kalau saudara sampai betul-betul sudah nggak berdaya, itu dia paling senang. Ya, kita lihat sekarang ayat berapa? 22. Coba lihat. Lalu Fir'aun memberi perintah. Sekarang kepada siapa? Dia tahu ini bidan-bidan ini sudah lirik mata. Main mata maksud saya. Ini bidan-bidan sudah main mata dengan Allah Israel. Sekarang gak ada jalan lain. Yang perlu saya perintah adalah seluruh rakyat. Jauh lebih banyak dari para bidan. Apa perintahnya? Nih, kepada seluruh rakyatnya. Lemparkan segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Ngeri gak Bapak Ibu? Ini sangat mengerikan. Setan ini sangat jahat Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan. Setiap orang Mesir lewat rumah orang Israel, orang Ibrani, umat Allah, kelihatan ada anak kecil ya. Baby, saya yakinlah di bawah 5 tahun. Dia akan seret, dia tarik, dia lempar ke dalam sungai Nil. Oh ini kekejaman yang luar biasa Bapak Ibu. Setan itu memang setan yang seperti itu. Gak ada setan yang baik. Coba bilang sama kanan kiri. Ingat gak ada setan yang baik. Setan itu setan yang jahat. Hanya Tuhan itu Tuhan yang baik. Jadi kalau istrimu gak baik berarti dia kayak. Loh bapak-bapak loh yang ngomong bukan saya. Kalau suamimu gak baik berarti dia kayak. Oh ibu-ibu ini mau ngomong tapi masih disimpan. Ibu-ibu ini lebih mengasihi suami memang. Ya. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu yang mulai perbuatannya gak baik. Coba introspeksi diri. Itu dari Tuhan atau dari setan. Kalau dari setan jangan dipupuk. Jangan dipelihara. Ya. Tapi ambil hal-hal yang baik. Saudara, sering kan saudara ini merasa, aduh Pak sudah kayak begini. Tapi kok malah ada aja peristiwa-peristiwa yang menyertai ini. Seolah-olah mendukung hal-hal yang jahat ini. Mendukung yang tidak baik ini. Ya. Tapi ingat Bapak Ibu. Setan boleh merekarkakan yang jahat. Tapi Tuhan akan mengubah menjadi kebaikan buat Bapak Ibu dan saya. Mari kita baca ayatnya Bapak Ibu. Kejadian 50 ayat 19 sampai 21. Lawung awalnya itu loh Pak sakitnya cuma emak. Saya salah makan. Saya gak kasih obat. Akhirnya malah merambat ke jantung. Jantung akhirnya merambatnya ke peredaran darah. Aduh akhirnya merambat kepada otak. Akhirnya merambat kepada terus. Setan ini memang setan yang jahat. Ya lihat ini. Tapi ingat perlindungan Tuhan itu berarti pada saat yang sama Tuhan akan mengubah itu menjadi kebaikan Bapak Ibu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jangan dengarkan kata tetangga. Tetangga bilang apa? Loh, kayak gini nih mbok terus no iso kanker loh iki.
Cancer ini, hati-hati. Sudah itu kan tetangga saudara, bukan dokter. Kok lebih mau dengarkan? Dengarkan Alkitab. Hati gembira adalah, ya sudah nyanyi wae memuji Tuhan. Hatimu harus seneng. Kolesterol pun akan, tapi jaga makan. Jangan sate kambing, makan. Gulai kambing, makan. Babi guling, makan. Bebek, tadi saya dengar sebelah sana, bebek goreng, makan. Apalagi? Terus pokoknya gak jaga makannya. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, segala kolesterol, segala asam urat, segala... Saudara pikir Tuhan itu harus saudara perintah. Ya, hati-hati, lihat ini. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Ya, memang kamu itu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21. Ayat 21. Loh, 21 mana ya? Gak ada ya. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saya sekarang juga ingin menenangkan hati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saudara yang sakit, jangan takut. Semua penyakit itu ada namanya. Tapi saudara punya nama yang lebih agung dan mulia. Panggil namanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah disembuhkan. Saya ambil kesembuhan Tuhan. Saya terima kesembuhan Tuhan. Tuhan memberkati obat yang saya minum. Tuhan memberkati makanan yang saya minum. Makanan yang saya makan. Bapak Ibu kok ya saja ya. Masa minuman dimakan? Minuman diminum. Makanan dimakan Bapak Ibu. Saking semangatnya. Saya tuh pengen Bapak Ibu sungguh-sungguh belajar. Bahwa dalam hidup kita sebagai milik Tuhan. Itu 1 inci saja. Gak ada yang lepas dari perhatian Tuhan. Amin. Kalau di bandara, ya, itu penumpang belum naik, maka akan dipanggil. Perhatian, perhatian. Pesawat nomor sekian akan berangkat. Tolong Bapak Yakub segera masuk pesawat. Perhatian, perhatian. Kan begitu Bapak Ibu. Masa karena Bapak Yakub nggak datang-datang, pesawat silakan berangkat cek kapok. Nah. Betul ya Bapak Ibu? Saya nggak nirukan dalam bahasa Inggris, saya takut keliru. Perhatian, perhatian. Kan begitu. Sekarang ini saya ngomong kayak begitu. Perhatian Bapak Ibu, perhatian. Jangan memperhatikan apa yang cuma kelihatan di depan mata kita. Jangan cuma memperhatikan apa yang kita rasakan. Saya sering bilang loh, sama suami sama istri. Tumpangi tangan itu bantal suami atau istri. Tumpangi tangan itu baju-baju yang ada di lemarinya. Tumpangi tangan itu dompetnya. Tumpangi tangan itu semua yang bisa Bapak Ibu tumpangi tangan. Tapi seringkali mereka bilang apa? Saya sudah loh Pak, tapi gak ada perubahan. Dompetnya juga tetap kosong. Loh lah memangnya Bapak kerja seminggu berapa kali? Cuma sekali, aduh. Cuma sekali minta dompetnya penuh. Hati-hati loh Bapak Ibu. Soalnya banyak orang yang lebih cenderung sekarang ini cari yang gampang. Ya, cari yang enak. Akhirnya nyasar kepada perdukunan, persetanan. Betul nggak? Setan nggak pernah kasih gratis loh Bapak Ibu. Saya tanya, setan bisa buat kaya nggak?
Oh bisa, bisa. Setan bisa buat orang makmur nggak? Oh bisa Bapak Ibu. Sangat bisa, gampang buat dia. Setan itu bisa kasih apapun untuk kita. Buktinya apa? Setan ini bilang sama Tuhan Yesus. Ini kurang ajar memang setan ini. Bapak Ibu nggak takut kan bilang setan memang kurang ajar? Iya, jangan takut. Memang iya kok. Tuhan Yesus diberitahu apa? Ayo, kalau kamu mau sujud menyembah aku. Apa yang setan bilang? Ini loh, seluruh kekayaan dunia ini tak berikan kepadamu. Betul gak? Buat setan gampang untuk membuat orang miskin jadi kaya. Ya. Kaya dalam setan dibuat jadi miskin. Gampang. Tapi Alkitab selalu menjanjikan kaya yang pertama itu selalu identik dengan mengenal Allah dulu. Supaya ketika saudara diberkati, saudara nggak tambah serakah. Saudara nggak tambah apa? Sombong. Tapi saudara mengerti ini berkat untuk dikelola bagi kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi pada waktu Raja Mesir memerintahkan rakyat untuk membunuh bayi laki-laki. Ini hal yang sangat jahat. Tapi Tuhan mengubah menjadi kebaikan. Di mana kebaikannya? Bagaimana caranya Allah melindungi umatnya? Nanti to be continue. Saya akan khotbahkan dari Keluaran pasal 2. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Tapi mari kita bangkit berdiri. Kita akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kita buka dulu Amsal 14 ayat 26. Mari. Amsal 14 ayat 26. Amsal 14 ayat 26. Bapak Ibu sudah menemukan ayatnya? Amsal 14 ayat 26. Mari kita baca bersama-sama ayat ini dengan bersuara 2, 3. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saya ingin tahu siapa yang hadir ini anak-anak Tuhan. Lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Berarti Bapak Ibu dijamin ada ketenteraman. Ada perlindungan. Bilang sama kanan kiri. Makanya jangan ngomelai. Jangan bersungut-sungutai. Betul? Orang yang tentrem itu gampang ngomong terima kasih enggak? Orang yang tentrem gampang mengucap syukur enggak? Orang yang ada ketentreman mukanya ini gampang senyum enggak ketemu orang? Hah? Mukanya nampak renyah ya. Istilahnya begitu. Kayak kerupuk, enggak layu. Betul? Saya berdoa setiap kita sungguh-sungguh mengalami yang terbaik dari Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada akhir ibadah ini hati kami berlimpah. Berlimpah dengan ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Bahwa bukan hanya pemeliharaanmu yang sempurna. Perlindungan Tuhan juga sempurna. Lanjutkan karyamu dalam kehidupan kami. Bahwa kami boleh tetap menjadi berkat. Berkat Tuhan atas Indonesia. Atas kota di mana kami tinggal. Atas gereja-gereja, atas umat Tuhan. Atas daerah di mana kami ada. Kami boleh menjadi berkat. Menjadi teladan. Menjadi contoh. Saksi dari kuasa Tuhan. Terimalah Tuhan persembahan anak-anak-Mu. Baik persembahan kasih, ucapan syukur, Amin. perpuluhan. Semua menyukakan hati Tuhan. Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran.
memberkati, melindungi, menjaga, menopang Amin. semua anak-anakmu secara ajaib dan luar biasa. Yesus. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan Desember. Semua diberkati oleh Tuhan. Boleh mengalami hidup takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih lagi. Setia dan melayani Tuhan. Bapak terima kasih. Kami menyerahkan semuanya. Kerinduan, pergumulan, keberadaan mereka. Tuhan menopang, Tuhan menolong, Tuhan membukakan jalan. Memberkati seluruh penata layanan yang ada. WL, para singers, pemusik, kolektan, bagian sound, usher, semua yang terlibat penata layanan diberkati oleh Tuhan. Yang karena satu dan lain hal masih berlibur di luar negeri, luar pulau, luar kota, bahkan di kota Surabaya, semua diberkati. Semua dalam berkat perlindungan anugerah Tuhan. Partner-partner pelayanan dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka. Membukakan jalan, menyertai dan menopang mereka. Bapak terima kasih. Sebentar kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Tetapi berkat anugerah kasih melingkupi kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai dan memimpin hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin. Happy New Year, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.